Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai pelaksanaan pengembangan kegiatan di lembaga PAUD yang beranggotakan saya sendiri, Lilis Maliha dengan NIM akhir 46, kemudian ada Ilman Nirwana dengan NIM akhir 60, kemudian ada Rohma Ama Agustin dengan NIM akhir 65. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan pengembangan kegiatan di kelompok bermain atau KB. Kelompok bermain atau KB merupakan salah satu bentuk dalam layanan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan secara non-formal dengan menyelenggarakan program-program pendidikan kebersamaan dengan program kesejahteraan bagi seorang anak pada sejak lahir sampai dengan umur 6 tahun. Pada saat umur 6 tahun yang diberikan melalui proses pemberian rangsangan dalam pendidikan untuk membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, baik perkembangan jasmani dan rohani, agar seorang anak dapat memiliki kesiapan dalam memasuki program pendidikan yang lebih lanjut. Selanjutnya, penyelenggaraan kelompok bermain harus dapat memenuhi berbagai persyaratan yang minimal meliputi: pertama, peserta didik atau anak usia dini tersebut; yang kedua, pendidik atau seorang guru; yang ketiga, pengelola; yang keempat, persyaratan dalam pendirian dan prosedur dalam pendirian; yang kelima, pengelolaan dalam administrasi serta pelaporan dan juga dalam pembinaannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dalam pembelajaran kelompok bermain menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terbagi menjadi dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yakni mengembangkan berbagai potensi-potensi diri seorang anak usia dini. Yang kedua, sebagai dalam persiapan untuk hidup serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, termasuk juga siap dalam mengikuti pendidikan dasar. Yang kedua, tujuan khususnya yakni yang pertama, anak mampu dalam melakukan ibadah, mengenal serta dapat mempercayai akan Tuhan dan mencintai sesamanya. Yang kedua, anak mampu dalam berpikir logis, kritis, dan memberi alasan dan memecahkan berbagai masalah yang ada. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan bermain atau KB mengacu pada kalender pendidikan yang sudah ditetapkan oleh Kantor Departemen Pendidikan Nasional yang berisi dengan jadwal berbagai kegiatan-kegiatan dalam pendidikan. Dalam jadwal kegiatan bermain terdapat 5 hal yang telah ditetapkan di dalam kegiatan bermain, yakni yang pertama, kegiatan bermain yang akan dilakukan untuk dimainkan anak usia dini; yang kedua, waktu dalam menyelenggarakan kegiatan; yang ketiga, alat permainan edukatif; yang keempat, tempat untuk dapat menyelenggarakan; yang kelima, tenaga pendidik yang memiliki tugas untuk mendampingi seorang anak dalam bermain. Selanjutnya yaitu tahap-tahap kegiatan pengembangan bermain di kelompok bermain. Yang pertama yakni bermain eksploratoris. Bermain eksploratoris yakni dapat memberikan suatu kesempatan kepada seorang anak dengan memakai berbagai hal-hal baru, dapat membantu dalam mengembangkan suatu keterampilan, merangsang rasa ingin tahu, seperti contoh berkeliling dalam lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu bermain energetik. Permainan ini melibatkan banyak energi, dapat membantu anak menjadi seorang penjelajah yang aktif dalam lingkungannya, serta dapat mengkondisikan tubuhnya, seperti contoh bermain bola, melompat, atau berlari. Yang ketiga yakni bermain eksplorat. Yang ketiga yakni bermain keterampilan. Selanjutnya yaitu bermain keterampilan. Bermain keterampilan merupakan kegiatan bermain dengan keterampilan yang dapat membantu seorang anak untuk menjadi seorang pembangun, mengurangi suatu keputusasaan, dan mengarahkan seorang anak pada kemandirian, seperti contoh menyusun sesuatu, membuat kereta balok, dan juga mencocokkan gambar. Yang selanjutnya yaitu bermain sosial. Bermain sosial merupakan kegiatan dalam bermain sosial yang dapat dijadikan sebagai saran dari seorang anak yang sedang belajar dari orang lain, seperti contoh permainan ular tangga.
Yang kelima, bermain imajinatif. Bermain imajinatif yakni bermain secara imajinatif yang bermanfaat untuk dapat mengembangkan suatu kemampuan dalam berpikir seorang anak, dapat memahami orang lain, dan juga dapat mengembangkan berbagai kreativitas seorang anak. Seperti contoh, seorang anak bercerita dengan cara melihat gambar. Yang selanjutnya yakni keenam, bermain teka-teki. Bermain teka-teki merupakan permainan yang mengembangkan berbagai kreativitas seorang anak, rasa ingin tahu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohma Amakustin Rahayati dengan NIM 180210205065 akan mempresentasikan pelaksanaan pengembangan kegiatan di TPA. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat suara yang ikut masuk ke dalam video. TPA atau Taman Penitipan Anak adalah bentuk dari satuan PAUD dalam jalur pendidikan non-formal yang mengadakan program pendidikan untuk anak usia dini mulai dari usia 0 sampai 6 tahun, tetapi lebih diprioritaskan pada anak usia 0 sampai 4 tahun. Hal ini dikarenakan anak yang sudah berusia 5 atau 6 tahun sudah masuk ke TK atau RA. Dalam pelaksanaannya, standar PAUD adalah sebuah kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Standar PAUD tersebut terdiri atas STPPA, standar tingkat pencapaian perkembangan anak, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Layanan di TPA yang memiliki kualitas yang baik mempunyai 4 prinsip yang khas, yaitu tempa, asah, asih, dan asuh. Yang pertama, tempa. Tempa merupakan usaha yang dilakukan pendidik agar dapat mewujudkan kualitas fisik yang baik pada anak dengan cara memelihara kesehatan anak, meningkatkan mutu gizi anak, mengajak anak untuk berolahraga secara teratur dan terukur, serta mengajak anak untuk melakukan aktivitas jasmani agar anak memiliki fisik yang kuat, daya tahan tubuh yang bagus, lincah, serta memiliki sikap disiplin yang tinggi. Yang kedua yaitu asah. Asah merupakan pemberian dukungan pada anak agar dapat belajar dan bermain untuk memperoleh pengalaman yang bermanfaat dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. Kegiatan bermain yang menarik, bermakna, dan dapat merangsang kreativitas serta imajinasi anak agar anak dapat mengeksplorasi, melakukan, memanipulasi, serta menemukan atau memperoleh inovasi yang sesuai dengan gaya belajar dan minat belajar anak. Yang ketiga yaitu asih. Asih merupakan usaha yang dilakukan pendidik untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak agar mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang sifatnya merugikan perkembangan dan pertumbuhan, seperti penganiayaan fisik, eksploitasi dan mental, ataupun perlakuan kasar lainnya. Yang keempat yaitu asuh. Asuh ini dilakukan dengan membiasakan hal-hal positif secara teratur agar dapat membentuk kepribadian yang baik, seperti iman, takwa dan integritas, kepeloporan nasionalisme dan patriotisme, sportivitas, rasa tanggung jawab dan jiwa kesatria, demokratis, jiwa kebersamaan dan tahan uji, idealisme, daya kritis dan jiwa tanggap, berani dan optimis dalam mengambil resiko, dan yang terakhir profesional, kreatif, dan memiliki jiwa kewirausahaan. Selain prinsip, terdapat juga komponen-komponen yang terdapat di TPA. Yang pertama yaitu kurikulum, yang kedua yaitu pembelajaran, yang ketiga pengasuhan, yang keempat pendidik, yang kelima tenaga kependidikan, yang keenam penilaian hasil belajar, yang ketujuh sarana dan prasarana, yang kedelapan pengelolaan, dan yang kesembilan pembiayaan. Kesembilan komponen tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Di sini saya akan lebih menjelaskan mengenai pembelajaran, di mana pembelajaran tersebut akan berisi mengenai pelaksanaan-pelaksanaan yang terdapat di TPA. Dalam pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode bermain secara menyenangkan, inspiratif, konseptual, interaktif, dan berpusat kepada anak. Yang pertama yaitu interaktif. Interaktif yaitu suatu proses pembelajaran yang lebih mengutamakan
yang lebih mengutamakan interaksi antara guru dengan murid, murid dengan murid, dan murid dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu inspiratif, merupakan suatu proses pembelajaran yang memberikan dorongan kepada anak mengenai perkembangan daya imajinasi. Yang ketiga yaitu menyenangkan, merupakan suatu proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan menyenangkan, bebas, dan nyaman agar tercapai suatu tujuan pembelajaran. Yang keempat yaitu kontekstual, merupakan suatu proses pembelajaran yang berkaitan dengan tuntutan-tuntutan sosial budaya dan lingkungan alam. Dan yang terakhir yaitu berpusat pada anak, merupakan suatu proses pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan tingkat perkembangan, potensi, minat, karakteristik, dan kebutuhan anak. Berpusat pada anak ini memiliki beberapa poin penting, yaitu yang pertama, keragaman dan kecukupan jumlah APE serta bahan ajar dengan anak. Sehingga yang dimaksud di sini yaitu jumlah APE yang ada atau bahan ajar itu sesuai dengan jumlah anak yang ada. Selanjutnya yang kedua yaitu waktu pelaksanaan pembelajaran yang cukup. Yang dimaksudkan di sini yaitu alokasi waktu. Perlu dipertimbangkan cukup atau tidaknya dalam membuat pelaksanaan tersebut, mulai dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini biasanya dilakukan menggunakan metode bercerita, demonstrasi, bercakap-cakap, pemberian tugas, bermain peran, karya wisata, dan proyek serta eksperimen. Yang keempat yaitu pengelolaan pembelajaran. Nah, di pengelolaan pembelajaran ini akan dibahas beberapa pelaksanaan pembelajaran yang terdapat di TPA. Yang pertama yaitu persiapan. Persiapan ini dimulai dari penyusunan Prota, Prosem, RPPM, dan RPPH. Dan yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran ini terdiri dari penataan lingkungan bermain untuk menunjang perkembangan aspek moral agama, kognitif, motorik, sosial emosional, bahasa, dan seni. Selanjutnya yaitu penataan ruang sesuai dengan standar, mulai dari perlindungan, kesehatan, dan keamanan anak. Selanjutnya yaitu penataan lingkungan untuk mengenalkan lingkungan di sekitar anak. Selanjutnya yaitu kegiatan dalam mengembangkan kemampuan sikap anak yang meliputi sikap sosial, spiritual, keterampilan, dan pengetahuan. Pengembangan ini dilaksanakan ketika kegiatan pembiasaan dan kegiatan bermain. Selanjutnya, kegiatan belajar sambil bermain untuk mengembangkan aspek perkembangan anak dan pengembangan kompetensi. Kegiatan ini mencakup kegiatan bermain peran atau imajinatif, kegiatan pembangunan atau manipulatif, dan sensori motorik. Untuk anak yang usia 0-2 tahun dilaksanakan dengan membagi kelompok kecil atau individu, sedangkan untuk anak usia 2-6 tahun dilakukan dengan membagi atas kelompok besar ataupun kelompok kecil dan individu. Kegiatan bermain selanjutnya yaitu kegiatan bermain di luar maupun di dalam ruangan dilakukan secara seimbang. Kegiatan yang seharusnya dilakukan di dalam ruangan bisa juga dilakukan di luar ruangan. Begitupun dengan alat permainannya. Alat permainan yang dilakukan di dalam bisa juga digunakan di luar ruangan. Selanjutnya yaitu kegiatan pembentukan pembiasaan yang dilakukan untuk mengembangkan karakter. Kegiatan ini dilakukan melalui pembiasaan seperti perilaku hidup jujur, perilaku hidup sehat, tanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Pembiasaan ini bisa dilakukan mulai dari anak datang ketika bermain sampai dengan anak pulang. Sebagai contoh yaitu anak saling menyapa satu sama lain ketika datang, kemudian menaati aturan ketika bermain, kemudian mengucapkan salam, dan lain sebagainya. Selain belajar sambil bermain, anak usia dini memiliki kebutuhan jam tidur dalam 24 jam, yaitu 16-20 jam untuk anak usia 0-3 bulan. Kemudian 14-15 jam untuk anak usia 3-12 bulan, dan 12-14 jam untuk anak usia 1-3 tahun.
Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan dalam satu hari, mencakup perkembangan pembiasaan dan pengetahuan dasar. Kegiatan murid di TPA dimulai dari penyambutan peserta didik, bermain bebas, latihan membersihkan diri, serta latihan buang air. Kemudian kegiatan di area bermain, makan siang dan toileting. Kemudian kegiatan makan siangnya, setelah itu latihan buang air, persiapan dan mendengarkan cerita untuk tidur siang. Kemudian tidur siang, bermain bebas, makan sore, kemudian anak diajak untuk menunggu jemputan, dan terakhir persiapan pulang. Sedangkan untuk anak usia di bawah 2 tahun disesuaikan dengan kebutuhan anak, terutama tidur, makan, dan minum susu. Jadi kegiatan di TPA ini merupakan kegiatan yang tidak hanya mengembangkan apa saja yang perlu dikembangkan pada anak, tetapi juga memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak, seperti itu. Biasanya orang tua itu menitipkan anak di TPA dengan alasan apabila anak di TPA itu akan lebih terjamin mutunya daripada anak yang diasuh oleh babysitter di rumah, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pengembangan kegiatan di TK atau TPA. Pendidikan taman kanak-kanak adalah salah satu pendidikan formal anak usia dini, yakni pada rentan usia 4-6 tahun. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 28, yakni pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak atau TK, kemudian Raudatul Atfal atau RA, atau bentuk lain yang sederajat. Nah, pada hakikatnya, pendidikan taman kanak-kanak ini merupakan pemberian upaya menstimulus, membimbing, mengasuh, dan menyediakan kegiatan pembelajaran yang akan memberikan keterampilan dan kemampuan kepada anak. Nah, menurut Anderson, pendidikan pada taman kanak-kanak ini pada hakikatnya ialah bertujuan untuk memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan anak secara menyeluruh, atau lebih menekankan kepada perkembangan aspek kepribadian, karena pada dasarnya pendidikan di taman kanak-kanak itu adalah bertujuan untuk pengembangan pendidikan karakter. Pendidikan taman kanak-kanak ini memberikan kesempatan kepada mereka, anak-anak, untuk mengembangkan kepribadiannya. Nah, oleh sebab itu, pendidikan taman kanak-kanak haruslah menyediakan kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan seluruh aspek perkembangan, dari aspek kognitif, aspek moral agama, aspek fisik motorik, dan aspek perkembangan yang lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengembangan kegiatan pembelajaran TK atau RA. Di pendidikan taman kanak-kanak atau RA, seluruh kegiatan itu diatur atau berdasarkan kurikulum yang berlaku. Nah, kurikulum akan bermakna apabila seorang guru mampu meraciknya menjadi rencana kegiatan sebagai panduan pembelajaran. Nah, sebab itu kreativitas guru sangat penting untuk merancang kegiatan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku. Nah, penjabaran kurikulum tersebut disebut dengan pengembangan silabus. Nah, silabus ini gunanya untuk membantu guru dalam hal pengelolaan pembelajaran. Silabus ini mencangkup beberapa komponen, yakni ada kompetensi dasar, ada hasil belajar, ada indikator, langkah pembelajaran, alokasi waktu, sarana dan sumber belajar, dan yang terakhir adalah penilaian. Nah, kemudian ada beberapa tahapan dalam pengembangan silabus. Ada 3 tahapan, yakni yang pertama adalah perencanaan semester, yang kedua adalah perencanaan mingguan, dan yang terakhir adalah perencanaan harian. Yang akan kita bahas, yang pertama yang akan kita bahas adalah perencanaan semester. Perencanaan semester merupakan program pembelajaran yang isinya tentang jaringan tema, kompetensi dasar, indikator, bidang pengembangan, dan hasil belajar, yang mana ditata secara urut dan sistematis.
alokasi waktu yang digunakan untuk setiap jaringan tema ada dua, yakni semester 1 dan semester 2. Kemudian ada beberapa langkah dalam pengembangan program semester. Langkah pertama adalah mempelajari dokumen kurikulum, yakni standar kompetensi dasar, dan kerangka dasar. Yang kedua adalah menentukan tema yang mana dapat mempersatukan seluruh kompetensi untuk setiap satu kelompok dalam satu semester. Yang ketiga adalah membuat matriks, yakni hubungan antara kompetensi dasar dan tema. Yang harus dilakukan dalam langkah ini adalah memasukkan indikator dan atau hasil belajar ke dalam jaringan tema. Dan langkah terakhir adalah menetapkan alokasi waktu untuk setiap jaringan tema. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah keluasan cakupan pembatasan tema serta minggu efektif sekolah. Masing-masing dari aspek perkembangan dijabarkan dalam tema dengan mengalokasikan waktu, yakni pada masing-masing kompetensi bisa terdapat lebih dari satu hasil belajar ataupun indikator dalam sebuah aspek perkembangan yang dihubungkan dengan tema. Kemudian, indikator dan hasil pembelajaran dalam aspek perkembangan yang dijabarkan tergantung dengan relevansinya terhadap tema. Nah, langkah berikutnya adalah perencanaan mingguan. Perencanaan mingguan ini disusun dalam bentuk SKM atau Satuan Kegiatan Mingguan. Perencanaan mingguan ini adalah penjabaran dari perencanaan semester dan isinya mengenai kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mencapai indikator yang sesuai dengan yang telah direncanakan dalam kurun waktu seminggu, yang mana sesuai dengan luas dan dalamnya pembahasan dari tema-tema dan subtema yang ada. Nah, di dalam perencanaan mingguan ini atau kegiatan mingguan ini ada beberapa komponen. Jadi yang pertama itu ada tema dan subtema, kedua ada alokasi waktu, ketiga ada aspek perkembangan, dan yang terakhir ada kegiatan per aspek perkembangan. Tahapan terakhir adalah perencanaan harian. Perencanaan harian ini disusun dalam bentuk SKH atau kegiatan satuan harian, yang mana merupakan penjabaran dari satuan kegiatan mingguan atau SKM. Satuan kegiatan harian ini memuat beberapa kegiatan pembelajaran yang baik dilaksanakan secara individual maupun kelompok ataupun klasikal dalam kurun waktu 1 hari. Satuan kegiatan harian ini dibagi menjadi beberapa sesi. Jadi yang pertama itu ada sesi kegiatan awal, yang kedua ada sesi kegiatan inti, yang ketiga ada sesi kegiatan istirahat atau makan, dan yang terakhir adalah sesi kegiatan akhir. Pada sesi kegiatan awal, yakni kegiatan pemanasan dan dilaksanakan secara klasikal, yakni berupa kegiatan mengucap salam atau berdoa, membicarakan tentang tema-tema atau subtema, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah sesi kegiatan inti. Sesi kegiatan inti ini ialah kegiatan yang dapat mengaktifkan kemampuan, perhatian, sosial, dan emosional anak. Kegiatan inti ini dapat dicapai dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memberikan kesempatan kepada anak untuk bereksperimen dan bereksplorasi, yang mana nantinya akan memunculkan inisiatif, kreativitas, dan kemandirian pada anak. Kegiatan inti ini juga dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Yang ketiga adalah kegiatan istirahat atau makan. Kegiatan istirahat atau makan ini ialah kegiatan yang digunakan untuk mengisi kemampuan anak dalam kegiatan makan, seperti mengenalkan makanan bergizi, mengenalkan kesehatan, tata tertib makan, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kegiatan istirahat, anak akan melakukan kegiatan bermain yang mana bertujuan untuk mengembangkan aspek motorik dan sosial pada anak. Dan yang terakhir adalah kegiatan akhir. Kegiatan akhir ini ialah kegiatan penenangan yang dilakukan secara klasikal dan diberikan saat akhir pembelajaran, yakni dengan mendramatiskan cerita, membacakan cerita buku, dan lain sebagainya. Terima kasih. Kesimpulan, anak usia dini merupakan anak yang masih mengalami proses perkembangan yang sangat cepat dan mendasar. Maka dari itu, perkembangan anak usia dini juga perlu adanya stimulasi-stimulasi agar kemampuan serta keterampilan anak tersebut dapat berkembang dengan baik dan optimal.
Layanan pendidikan anak usia dini terbagi atas 3 macam, yakni KB, TPA, dan TK atau RA.